Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ba'd. Ayuhal hafidhun ittaqullah haitsu ma kuntum wafhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya tercinta Nabiullah Ismail alaihissalam, keduanya merupakan role model, merupakan uswah hasanah, di mana dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala diuji sejak dia usia bayi, sudah dihadapkan kepada kesulitan dan tantangan ibunya tercinta Siti Hajar. Ketika ia tidak sanggup menyusui, saat itulah ia mencari air, berangkat dari satu bukit ke bukit yang lain. Ia disebutkan dalam syariat agama adalah bukit Safa dan Marwah. Kepergian yang ia lalui, pergerakan dari bukit Safa ke Marwah, bukanlah langkah-langkah dengan tangan hampa, tetapi Siti Hajar dengan takarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mohon ridhonya, mohon anugerahnya, sampai tibalah atas kudrat dan iradah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anugerah air atas mukjizat yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya, dan Siti Hajar merasa aneh, sehingga terungkap dengan ungkapan yang maha dahsyat, Zam-zam, Zam-zam, air terhimpun, seraya dengan sujud syukur ia mengambilnya, dan Ismail diberi minum air Zam-zam. Air Zam-zam itu air mukjizat yang Allah tunjukkan atas kebesaran dan keagungannya. Sampai detik ini, ketika umat manusia dari seantero dunia mengambil Zam-zam, Zam-zam itu tak pernah surut. Ketika umat manusia tidak datang, tidak mengambilnya, ketika COVID 2 tahun berturut-turut musim haji kosong, tidak ada jemaah haji yang mengambil air Zam-zam, tetapi air Zam-zam itu tidak meleleh. Itulah mukjizat yang Allah tunjukkan muka bumi ini. Seiring waktu, setelah Ismail yang telah menjadi Nabi dan Rasul, begitu akhir balik datanglah ujian yang sungguh di luar nalar. Ketika ayahanda tercinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam
Melalui mimpinya yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar mengorbankan anaknya dengan cara menyembelih. Namun seseorang yang telah terpilih oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada keraguan, ia sampaikan kepada istrinya, ia sampaikan kepada anaknya tercinta, sebagaimana yang Allah maksudkan di dalam surah As-Saff, dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail telah akil balik sampai pada umur di mana ia sanggup berusaha berikhtiar mendampingi ayahanda tercinta untuk berjihad di jalan Allah, saat itu Ibrahim tanpa keraguannya ia menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai. Lalu Ismail bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Inni ara fil manam, pada suatu malam aku bermimpi, anni azbahuk, abah ini menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Ismail yang telah ditempa dengan pembinaan mahabbah kepada Allah, Ismail yang telah ditempa oleh ayah dan ibundanya tercinta Siti Hajar untuk menanamkan keikhlasan dan jiwa istiqomah tanpa ada keraguan, ia berkata kepada ayahanda tercinta, ya abad, wahai abad, wahai bapak, if'al ma tu'mar, kerjakan oleh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sidang Jumat rahimakumullah, singkatnya riwayat itu, pergilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan putranya tercinta ke sebuah tempat yang disebut dengan Mina. Saat itulah datang godaan-godaan setan iblis laknatullah alaih dan berbisik kepada Ibrahim, berbisik kepada Ismail, wahai Ibrahim, wahai Ismail, mana mungkin Tuhan memerintahkan dan perintah yang sadis, perintah yang biadab seperti ini? Itu adalah perintah dari saudara-saudara. Namun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak bergeming sedikit pun. Ismail alaihissalam tidak bergeming sedikit pun. Apa yang dilaksanakan oleh mereka berdua? Mereka menyatakan razman lisyayatin waridan lirahman, terputus wahai iblis, terlempar wahai iblis laknatullah alaih, dan aku hanya mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumat rahimakumullah, iblis tidak sanggup untuk melakukan godaan-godaan. Iblis dan syaitan tidak berdaya memberikan hasutan-hasutan, yuwaswis fi sudurihim, membisikkan ke dalam hati Ibrahim dan hati Ismail alaihissalam. Mereka tetap dengan tegap, dan justru iblis laknatullah alaih itu dilempar sampai syariat Islam saat ini diteruskan dan terus dilakukan dengan simbol melempar iblis laknatullah alaih adalah oleh jemaah haji melaksanakan jumrah di hari pertama, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, Jumratul Aqabah. Besokan harinya melaksanakan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Besokan harinya melaksanakan pula Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah.
sampai puncaknya di hari ketiga tanggal 12 Zulhijjah. Kalau yang mengambil nafar awal, sedangkan yang mengambil nafar tsani di tanggal 13, puncaknya mereka melakukan syariat agama untuk melempar iblis rahmatullah alaih. Simbol-simbol itu semua menunjukkan bahwa kurban memberikan sebuah pesan yang sangat fenomenal, pesan yang sangat mendasar, bahwa kurban memberikan sesuatu yang sangat fenomenal adalah memberikan pesan nilai dalam kehidupan umat manusia sepanjang sejarah. Mari kita cermati mengapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tanpa ragu-ragu, bahkan anaknya Ismail alaihissalam dikisahkan di dalam Al-Quran sampai dia tergeletak dan diambil pisau yang tajam. Siaplah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya hanya karena kecintaan, keikhlasan, dan keistiqomahan. Ketiga pesan nilai yang dibahanakan oleh kedua hambanya itu ketika mau melaksanakan pengorbanan anaknya. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya bidzibhin 'adzim, menggantinya dengan domba yang besar. Dan sampai saat ini, baik yang di tanah suci maupun di tanah air, di tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah disyariatkan kita untuk melaksanakan kurban. Oleh karenanya perlu kita garis bawahi, karena pesan nilai kurban itu sungguh sangat fenomenal, sungguh sangat mulia dalam kehidupan sehari-hari yang semestinya direalisasikan dalam realita kehidupan nyata. Ini akan berpengaruh besar untuk mewujudkan Jabar istimewa di dalam mengintegrasikan nilai spiritual ibadah dengan semangat pembangunan daerah yang kolaboratif, peduli dan mandiri. Maka ketahuilah bahwa kurban bukan sekedar ritual, melainkan kurban itu momentum perubahan dari mulai tidak biasa menjadi biasa, dari mulai biasa menjadi lebih terbiasa, dari lebih terbiasa akan menetapkan mahabbah, akan menetapkan al-ikhlas, akan mengokohkan istiqomah. Kenapa demikian? Karena itulah ajaran agama yang harus ditunjukkan oleh kita semua. Jabar istimewa mengajarkan, bahkan harus diwujudkan dalam dinamika kehidupan nyata adalah oleh para pelaku yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh pemimpin yang benar-benar rindu untuk berbuat ikhlas, oleh para pemimpin yang peduli untuk menegakkan pesan-pesan nilai Al-Quranul Karim, sehingga upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam pasti akan terjadi sebuah proses mempersonalisasikan nilai-nilai maksud dalam kehidupan sehari-hari. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah itu adalah mereka yang dengan cintanya memegang teguh pesan-pesan nilai kurban dalam kehidupan. Manakala kemampuan kita untuk mengorbankan apa yang harus kita korbankan di jalan Allah, dengan menyembelih domba, dengan menyembelih kambing, menyembelih sapi dan sejenisnya yang disyariatkan di dalam agama, maka disitulah bukan sekedar menyembelih, bukan sekedar mengorbankan, tetapi di situ adalah menanamkan pesan nilai dalam dinamika kehidupan sehari-hari, dan itu mewujudkan Jabar istimewa pada pribadi-pribadi kita. Bukan sekedar mimpi, bukan sekedar hayalan, tetapi pengorbanan yang nyata itu adalah akan diwujudkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, membangun sebuah tatanan di tingkat RT, tingkat RW, tingkat
kelurahan, tingkat kabupaten kota, tingkat gubernur, sampai sebuah balda negeri, di mana negeri kesatuan Republik Indonesia, di mana kita berada, hendaklah menjadi sebuah negeri yang menetapkan diri kita untuk dapat menjaga pesan-pesan nilai dari Quran. Tiada lain adalah tertanamnya kecintaan kita yang dahsyat kepada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Serta menangkan in ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada yang diharapkan selain keridhaan ataupun pahala balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dan itulah wahwa muhsin. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dalam kehidupannya dia akan menyandarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata, adalah orang yang selalu berupaya bagaimana menegakkan pesan nilai dari kurban itu, mewujudkan jabar istimewa dengan menunjukkan jiwa istiqomah, bukan oportunis, bukan kemunafikan dalam kehidupan nyata, tetapi bagaimana kita mewujudkan istiqomah, menegakkan Islam, li'a'la'i kalimatillahi al-'ulya, menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, menjadi tauhidul kalimah. Tidakkah kita perhatikan mereka yang berkurban itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, tertanam mahabbahnya, tertanam pesan nilai keikhlasannya, tertanam pesan nilai dari kurban itu adalah istiqomah. Dia laksana ikan yang ada di laut, walaupun lautan itu asin rasanya, air yang ada di lautan itu, tetapi ikan itu tetap tidak terbawa asin. Kenapa? Karena dia memiliki ruh, dia hidup. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, aku wahyukan Al-Quran ini adalah sebagai ruh yang harus menghidupkan jiwamu, berdakwah, menyampaikan pesan-pesan nilai. Salah satunya adalah pesan nilai berkurban. Inilah menjadi PR buat kita semua, sehingga semoga apa yang kita laksanakan benar-benar akan mengarahkan niat kita yang tulus dan ikhlas dengan pondasi mahabbah, dan puncaknya adalah istiqomah. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sidang Jumat rahimahullah, kurang lebih sekira 23 atau 22 hari lagi kita akan dihadapkan dengan sebuah amaliyah yang penuh kemuliaan, adalah berkurban. Mari bagi kita yang sudah sanggup untuk berkurban. Bahkan Nabi sendiri ketika ia akan melaksanakan kurban, ia mengambil 1 ekor kambing dan ia berkata, inilah kurbanku dengan keluarga. Kemudian yang kedua, ia pun mengambil lagi kambing yang kedua. Saat itu dia berkata, inilah kurbanku dengan kaum muslimin yang belum sanggup untuk melaksanakan kurban. Artinya semangat berkurban itu harus senantiasa bergelora, karena sekecil apapun yang kita niatkan, jika kita sanggup 1 ekor kambing, 1 ekor domba dengan ideal, lakukan. Jika kita sanggup secara ideal kambing, kerbau dan sejenisnya yang secara ideal 7 orang, 1 ekor sapi misalnya, lakukanlah. Tetapi ketahuilah, ketika kita mau berkurban, hendaklah kita harus benar-benar mencermati bagaimana pesan-pesan nilai berkurban.
dengan keberadaan kita di Jawa Barat, hendaklah kita mencermati bagaimana mewujudkan Jabar Istimewa. Harus dimulai binafsi, dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Dan 3 hal penting pesan nilai dari kurban itu adalah bagaimana kita dilatih untuk merealisasikan, merefleksikan dalam kehidupan kita mahabbah. Yang kedua, bagaimana kita terbiasa untuk in ajriya illa 'ala Allah, yakni mengharapkan ridha dari Allah, itulah ikhlas. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Bahkan Sufyan As-Saqafi berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang penuh dengan kemuliaan. Jika aku telah melaksanakan amalan itu, maka amalan-amalan yang lainnya telah terwakili. Rasul yang mulia memberikan sebuah jawaban yang simpel. Amantu billah tsumastaqim. Saya telah beriman, kemudian disiplin di dalam merealisasikannya. Betapa indah jawaban Nabi. Nabi tidak memerintahkan berimanlah engkau wahai Sufyan As-Saqafi, tidak. Tetapi Rasul menyatakan amantu, saya telah beriman. Artinya ada apa di balik itu semua? Disitulah kecintaan yang dahsyat bagi Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi punya kepentingan memberikan contoh dan teladan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang siap untuk menjaga pesan nilai kurban, mahabbah kepada Allah. Latihlah diri kita, ikhlas in ajriya illa 'ala Allah, latih juga. Dan kecintaan yang begitu dahsyat, keikhlasan yang begitu dahsyat, puncaknya adalah kita disiplin di dalam merealisasikannya. Itulah istiqomah. Hanya kepada Allah juga kita berharap. Semoga Allah menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan pesan nilai dari kurban dalam mewujudkan Jabar Istimewa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.